Dini ditemukan. Din, kamu di mana? Tanya Randy dengan nada suara yang cemas. Aku gak tahu aku di mana, Kak. Tapi aku ada di rumah Kak Yusuf. Jawab Dini, langsung memberitahu keberadaannya saat ini. Dini tak tenang berbicara. Dia terus menoleh ke arah Yusuf yang masih tak sadarkan diri. Yusuf, kenapa ada di sana? Tanya Randy. Dia yang culik aku, Kak. Jawab Dini. Brengsek. Berani-beraninya dia main-main sama gue. Randy sangat marah. Kak, cepat lapor polisi dan lacak lokasi ponsel ini. Aku udah aktifin GPS-nya. Kalian bisa lacak langsung. Dini terburu-buru, takut Yusuf tersadar. Aku akan segera bilang ke polisi kalau kamu di tangan Yusuf. Kamu sabar ya. Kami akan segera ke sana dan kamu harus amankan diri kamu dulu. Pinta Randy. Iya, Kak. Aku. Ucapan Dini terhenti saat melihat tubuh Yusuf terduduk. Yusuf sudah sadar dari pingsannya. Din, ada apa? Tanya Randy. Dini tak menjawab. Dia berusaha untuk tak bersuara agar Yusuf tak menyadari keberadaannya di jendela. Dini, ada apa? Tanya Randy semakin cemas. Dini masih enggan menjawab. Yusuf memukuli kepalanya yang terasa pusing. Pemuda itu duduk di ranjangnya. Cewek sialan, umpatnya. Dini semakin bergetar mendengar suara Yusuf yang kasar itu. Dini mundur perlahan, tak mau Yusuf menemukannya lagi. Yusuf yang sudah sepenuhnya sadar, berbalik ke arah jendela. Dia menemukan Dini di sana. Dini, jawab aku. Din. Randy masih menunggu jawaban dari Dini dari sambungan telepon. Dini mematikan teleponnya dan lebih mundur lagi. Ketika Yusuf beranjak dan mendekat padanya. Dini, beraninya kamu menipuku. Kamu tahu konsekuensinya kalau kamu menipuku. Yusuf terlihat murka pada Dini, tetapi sikapnya tetap tenang. Kak Yusuf, jangan sakiti aku, Kak. Pinta Dini. Aku bilang aku gak akan sakiti kamu, tapi kamu harus bersikap baik sama aku. Tapi kamu malah menipuku. Kesempatan kamu untuk mendapatkan perlakuan baik dariku hilang. Din. Yusuf semakin dekat padanya. Tubuh Dini bergetar kembali, hingga ponsel Yusuf di tangannya pun terjatuh. Kak Yusuf. Dini menangkupkan dua tangannya memohon. Sayangku, cintaku, cantikku. Yusuf menyentuh pipi Dini dan membelainya. Dini malah lebih takut dengan perlakuan Yusuf padanya. Karena itu bukan sikap yang ramah, melainkan kebencian yang terpendam di hati Yusuf padanya. Dini mulai menangis lagi. Dia ketakutan. Yusuf menarik pinggang Dini hingga tubuhnya merapat padanya. Yusuf membelai wajah Dini sangat lembut. Din, aku gak akan menyakiti kamu. Jadi diamlah dan menurut. Ucap Yusuf. Dini sungguh ingin cepat-cepat melepaskan diri dari Yusuf. Namun apa dah? Dia sangat lemah. Bahkan tubuh kecilnya itu tak bisa menahan tubuh Yusuf menempel padanya. Ya Allah, aku mohon tolong aku dengan cara apapun. Tolong cepat kirim bantuan untukku. Batin Dini meminta pertolongan kepada Tuhan. Dini tak bisa melakukan banyak hal. Dia akan mencoba mengetuk pintu langit dengan doanya. Yusuf mengangkat tubuh Dini, membawanya ke tempat tidur dan membaringkannya. Dia tersenyum lagi. Tatapannya liar pada Dini, membuat Dini merasa sebagai mangsa empuk bagi Yusuf. Yusuf membuka bajunya. Dia tak akan melewatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan Dini seutuhnya. Dini mencari cara agar bisa melepaskan diri lagi. Tapi apa? Dini mungkin bisa melakukan tindakan menyakiti Yusuf secara langsung. Tetapi Dini juga takut jika harus menyakiti seperti itu. Dia malah takut menyebabkan kematian. Ketika Yusuf sudah melepas bajunya dan siap melancarkan aksinya pada Dini, secara spontan kaki Dini bergerak cepat untuk menolak. Dan, piug! Kaki Dini menendang kencang bagian selangkangan Yusuf. Argogi! Terang Yusuf sambil memegangi bagian intimnya yang ditendang Dini. Dini pun terkejut dengan apa yang dilakukannya. Dia pikir itu tak akan berefek pada Yusuf. Dini pernah melakukan itu sekali pada Randy dulu. Sama-sama tak disengaja, namun menimbulkan efek yang luar biasa sakit. Yusuf terduduk di lantai dengan memegangi bagian sensitifnya sembari terus mengerang kesakitan. Dini merasa ada kesempatan untuk dirinya melarikan diri.
Dini gegas bangun dan lari dan keluar dari kamar itu. Dini, awas kamu, Din. Teriak Yusuf dengan masih merasakan sakitnya. Pak Sobri, dia kabur. Cepat tangkap. Yusuf berteriak lagi, memberitahu orang yang dipercayanya sebagai penculik Dini tadi siang. Mendengar Yusuf berteriak padanya, pria bernama Sobri itu langsung datang. Dia tak tahu kalau Dini sudah melarikan diri. Di mana, Din? Tanyanya. Bego, dia udah lari. Cepetan kejar. Umpat Yusuf sangat marah. Baik. Sobri keluar dari kamar Yusuf dan mencari Dini yang dikatakan telah melarikan diri. Pria itu mencari-cari Dini dengan langkahnya yang cepat dan terburu-buru. Sementara Dini, dia telah berhasil keluar dari rumah tersebut saat Sobri sedang mengambil minum di dapur. Dini kini telah berada di teras depan rumah Yusuf. Dia berusaha untuk lari dari tempat itu. Sobri menyusul keluar. Dia berhasil menemukan Dini. Woi, berhenti! Teriak Sobri kepada Dini. Gadis itu menoleh sebentar, lalu dengan cepat berlari menjauh dari ruang Yusuf. Rumah itu memang sedang sepi rupanya. Tak ada orang tua Yusuf ataupun adiknya. Pantas saja Yusuf membawanya ke sana, karena rumahnya sedang bebas tanpa gangguan orang lain. Dini berlari sekencang mungkin untuk bisa keluar dari gerbang rumah Yusuf. Tetapi, tubuhnya yang kecil itu memang payah. Dini yang sudah sedikit melemah itu terjatuh. Sobri yang mempunyai kekuatan 10 kali lebih besar dari Dini berhasil menangkapnya kembali. Lepasin, lepasin aku. Dini meminta dilepaskan. Dia berontak. Diam, bentak Sobri pada Dini. Sobri menyeret tubuh Dini untuk masuk kembali. Dini terus berusaha berontak sekuat tenaga. Diam, jangan sampai gue sakitin lu, ancam Sobri. Dini tak peduli walaupun dia disakiti. Dia terus bergerak berontak untuk melepaskan tangan Sobri darinya. Ketika Dini sudah dibawa ke teras rumah dan dibawa memasuki rumah lagi, tangan Dini memegang erat gagang pintu, menahan agar tubuhnya tak dapat dibawa oleh Sobri. Sialan ini cewek, susah amat. Omel Sobri sangat emosi. Pria itu menarik tangan Dini agar lepas dari gagang pintu. Dini tetap menguatkan pegangannya. Plak! Sobri kehabisan kesabaran. Dia pun menampar Dini, dan gadis itu melepaskan tangannya dari gagang pintu secara spontan. Merepotkan, umpat Sobri. Dia kemudian hendak menyeret Dini lagi. Tetapi dengan cepat Dini yang berpura-pura kesakitan itu meninju bagian selangkangan Sobri. Lagi dan lagi. Dini melakukannya berkali-kali pada Sobri, hingga pria itu tersungkur ke lantai dengan memegangi bagian intimnya yang entah sakitnya seperti apa. Dini tak peduli kali ini, walaupun dia menyakiti orang lain, karena dia pun telah disakiti secara fisik. Dini bangkit dan gegas berlari secepat mungkin keluar dari rumah itu. Dini membuka gerbang rumah Yusuf yang belum dikunci. Dia berlari ke jalan untuk pergi sejauh mungkin. Dini, tunggu! Teriak Yusuf, yang rupanya mengejar Dini dari belakang. Dia tampaknya sudah pulih kembali. Dini menoleh sebentar, lalu berlari menghindari Yusuf yang sudah pasti akan menangkapnya lagi. Suasana sangat sepi, karena waktu sudah tengah malam. Tak ada siapapun yang bisa dimintai bantuan oleh Dini. Terlebih lagi, rumah Yusuf jauh dari tetangga, sehingga saat Dini berteriak pun tak ada yang mendengar. Ya Allah, tolong selamatkan aku. Gumam Dini meminta pertolongan lain. Lari Dini sudah tak dapat cepat lagi. Dia terlalu lelah. Dia hampir menyerah. Namun, Dini terus ingat wajah Baby Al dan suaminya. Kedua wajah itu menjadi penyemangat baginya. Dini merasa bukan waktunya untuk menyerah. Dia harus bisa pulang demi Randy dan Baby Al. Kaki Dini sudah terasa sakit. Bagian perut bawahnya pun dirasa sakit sekali. Mungkin karena terus berlari. Dini ingin berhenti berlari, tetapi Yusuf masih mengejarnya di belakang sana. Dini sudah berlari sangat jauh dari rumah Yusuf. Dia kini ada di jalan raya, tetapi sepi, tak ada kendaraan yang melintas. Aku lelah, ucap Dini merasa tak sanggup lagi berlari. Yusuf tak menyerah. Dia masih mengejar Dini dari belakang. Dini sudah tak dapat berlari lagi. Dia terjatuh di tengah jalan ketika melintas. Saat itulah, lampu mobil menyorot padanya. Ah! Dini berteriak kencang saat lampu mobil mendekat padanya. Dini!
Yusuf tak kalah berteriak kencang. Dia takut mobil itu menabrak Dini. Tetapi, mobil itu justru berhenti tepat di depan Dini. Seseorang keluar dari dalam mobil dan berlari ke arah Dini. Dini, itu adalah Randy. Dini menoleh. Kak Randy, ucap Dini tak percaya. Randy langsung memeluknya. Dini pun memeluk erat Randy. Mobil polisi lalu datang dari belakang. Mereka sengaja tak menyalakan sirina agar penculik Dini tak melarikan diri. Yusuf yang melihat mobil polisi datang, langsung berlari ke arah berlawanan. Dan saat itu pula, polisi turun dari mobil dan mengejar Yusuf. Tunggu, teriak polisi. Tetapi, Yusuf yang ketakutan itu tak mau mendengarkan. Dia berlari semakin kencang tak tentu arah. 2 orang polisi mengejarnya. Pemuda itu berlari sekencang mungkin. Randy dan Dini menangis di pelukan satu sama lain. Mereka bahagia bisa bertemu lagi. Din, maaf aku terlambat ya, ucap Randy penuh sesal. Kakak, aku senang kakak jemput aku, ucap Dini. Randy mengusap rambut Dini dan mendekapnya lebih erat. Dini bersyukur bisa kembali bertemu dengan suaminya dan terbebas dari Yusuf. Dini melepaskan pelukannya, Randy menciuminya. Keduanya saling menyeka air mata di pipi masing-masing. Mereka juga mulai tersenyum kembali. Pak Zain yang melihat putrinya dalam keadaan baik-baik saja pun langsung memeluknya. Berkali-kali dia mengucapkan syukur atas keselamatan sang putri. Papa, Dini takut. Pah, Dini mengadu. Jangan takut lagi ya. Nah, kami ada di sini sekarang. Pak Zain memeluk erat Dini. Dini bahagia bisa bertemu kalian lagi. Dini pikir Dini gak akan pernah melihat kalian lagi. Ucap Dini putus asa. Allah selalu berada bersama orang-orang yang baik. Nah, jangan takut. Pertolongan Allah itu selalu ada. Pak Zain menasehati Dini. Dini mengangguk. Dia percaya akan nasihat Pak Zain, karena dia telah merasakannya. Randy membopong Dini, membawanya masuk ke dalam mobil dan duduk bersamanya di kursi belakang. Pak Zain dan Pak Yohan duduk di kursi depan. Pak Yohan yang mengemudikan mobilnya. Sementara polisi masih melakukan pengejaran pada Yusuf. Pak Yohan lebih dulu akan membawa Dini pulang, karena Dini butuh istirahat dan harus bertemu baby Al secepatnya. Masalah dimintai keterangan. Mereka akan meminta polisi untuk melakukannya besok, setelah Dini merasa jauh lebih baik. Selama perjalanan, Dini menyandarkan kepalanya pada Randy. Dia belum ingin bercerita apapun pada suaminya. Tangan Randy menggenggam erat tangannya. Kak Randy, aku rindu baby Al, ucap Dini pelan. Kita akan pulang, kamu bisa peluk baby Al sepuas kamu ya, ucap Randy. Dini mengangguk. Randy kembali memeluknya. Dini merasa sangat aman berada di pelukan Randy. Pelukan yang selalu membuatnya seperti berada dalam perlindungan. Dini tak sabar ingin segera bertemu baby Al. Dia amat merindukan bayinya itu. Dia juga ingin memeluk dan menciumnya.